Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Mariana Lydia Cahaling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan, tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Contohnya keluarga. Berikut adalah pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, setiap anggotanya saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling menolong. Yang kedua, Goodman. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, penyebab terbentuknya kelompok sosial. Manusia dengan akal dan pikirannya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan secara cepat. Naluri manusia yang selalu ingin hidup dengan orang lain disebut gregariousness. Oleh sebab itu, manusia selalu mengadakan kontak dan komunikasi dengan manusia lain sehingga menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Pada saat mengadakan hubungan dengan manusia lain, maka akan terjadi suatu reaksi, baik sebuah pujian maupun sebuah celaan. Hal tersebut akan membuat lingkungan yang bisa dia dapatkan bertambah luas. Berdasarkan hal itu, kita dapat melihat bahwa kelompok-kelompok manusia terbentuk melalui hasil pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Yang pertama, pengalaman praktis. Membentuk kelompok atas dasar aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Yang kedua, pengalaman intelektual. Membentuk kelompok atas dasar keterbatasan akal seseorang sehingga memerlukan bimbingan dan arahan manusia lain. Yang ketiga, pengalaman emosional. Membentuk kelompok atas dasar naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Yang ketiga, bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Yang pertama, pembagian kelompok sosial dikemukakan ahli sosiologi bernama George Simmel. Adapun pembagiannya didasarkan pada besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Di dalam analisisnya, pengelompokan dimulai dengan bentuk terkecil yang terdiri atas satu orang sebagai fokus hubungan sosial yang dinamakan monad. Setelah itu ada kelompok yang terdiri atas dua orang yang disebut dyad, serta kelompok tiga orang atau triad. Yang pertama, kelompok sosial yang teratur atau kepentingan bersama dengan pengorganisasian. A. In-group dan out-group. Perbedaan antara in-group dan out-group didasarkan pada konsep yang diperkenalkan oleh W.G. Schummer. Menurutnya, dalam masyarakat muncul diferensiasi antara kelompok kita atau we group atau kelompok dalam atau in-group dengan orang lain. Yang ke-B, kelompok primer dan kelompok sekunder. Konsep tentang kelompok primer dan kelompok sekunder dapat kita pelajari berdasarkan hasil kajian Charles Horton Coley. Menurutnya, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat pribadi. Hasil hubungan tadi akan membuat anggota-anggotanya melebur ke dalam kelompok-kelompok sehingga tujuan individu menjadi juga tujuan kelompok. Contoh konkret kelompok primer adalah keluarga, kelompok sepermainan, rukun tetangga, dan kelompok diskusi. Yang kedua, kelompok sosial yang tidak teratur. A. Kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan hal itu, ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Oleh karena itu, kerumunan akan segera berakhir setelah orang-orangnya bubar. Jadi kerumunan termasuk kelompok sosial yang bersifat sementara sehingga tidak memungkinkan terbentuknya tradisi atau kebudayaan tersendiri. B. Publik.
Publik seringkali dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Yang ketiga, kelompok sosial atas dasar kesatuan genealogis. Kelompok sosial atas dasar kesatuan genealogis merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya diikat oleh pertalian darah atau adanya kesamaan keturunan. Bahti atau soma yaitu kesatuan genealogis yang paling kecil atau disebut juga sebagai keluarga inti. Kerabat atau famili adalah satuan sosial yang berupa keluarga besar yang terdiri atas beberapa bahti. Sedangkan suku bangsa adalah kelompok kekerabatan yang besar dan luas sehingga hubungan darah menjadi tidak jelas. Meskipun demikian, setiap anggotanya mereka berasal dari nenek moyang yang sama. 4. Kelompok sosial atau dasar kesatuan teritorial. Istilah komunitas sering diterjemahkan menjadi masyarakat setempat, yaitu merujuk pada warga di sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu. 5. Kelompok sosial atas dasar kesatuan sakral atau komunitas religius. Kelompok sosial atas dasar kesatuan sakral merupakan masyarakat yang terbentuk karena anggota-anggotanya merasa terikat oleh ikatan spiritual yang sama. Misalnya, kelompok Muslim, Kristiani, dan Hindu. Ciri-ciri dalam komunitas religius adalah sebagai berikut. A. Senantiasa memperhatikan norma-norma sesuai dengan agama yang dianutnya. B. Menggunakan simbol-simbol yang diwarnai ajaran agamanya. C. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sekian dan terima kasih.